3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Haji. Hadir, Pak. Maria. Hadir, Pak. Jaratul. Ada, Pak. Lina. Ada, Pak. Mawadah. Hadir, Pak. Sipa. Hadir, Pak. Nah, alhamdulillah anak murid Bapak hari ini hadir semuanya. Nah, sekarang siapkan alat tulis dan buku tema 8-nya, nak. Ini, Pak. Sudah, Pak. Di pembelajaran daring hari ini, coba kalian buka buku siswa pada halaman 52. Di sana terdapat 2 buah gambar. Nah, sini. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih, apa pendapat kalian tentang kedua gambar tersebut? Gambar di atas itu banyak pohonnya, ada banyak rumputnya berwarna hijau, Pak. Tandanya subur. Kalau yang di bawah itu gersang, Pak. Tidak ada pohonnya. Iya, bagus sekali sih Pak jawabannya. Nah, sekarang dari kedua gambar tersebut, gambar mana nih yang lebih indah? Gambar B, Pak. Antara gambar A dan gambar B. Gambar B, Pak. Ya, Haji. Karena itu pemandangannya indah, Pak. Banyak pohon, ada gunung. Ya, mantap Haji jawabannya. Nah, jadi karena di sini gambar A ada pemandangan berwarna hijau. Di sana ada gunung, ada rerumputan. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya lagi. Di antara kedua gambar ini kan ada gambar A, gambar B. Dapatkah gambar A, lingkungan gambar A berubah menjadi lingkungan gambar B? Ya, bisa, Pak. Ya, Jaratul. Ya, bisa berubah, Pak. Dari yang gambar A bisa jadi gambar B. Nah, apa yang menyebabkannya, Jaratul? Biasanya, Pak, kalau yang seperti gambar A itu kan musim kemarau. Jadi kalau kering nanti bisa jadi seperti itu, Pak. Ya, jawaban yang bagus, Jaratul. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya lagi. Bisakah gambar di lingkungan B berubah menjadi lingkungan yang digambar A? Saya, Pak. Ya, Lina. Bisa, Pak. Jadi gambar di lingkungan B bisa berubah menjadi di lingkungan A. Nah, bagaimana prosesnya? Caranya? Caranya sih, Pak, bisa dengan kita menanamkan kembali pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati pada gambar B, Pak. Nah, bagus sekali jawabannya, Lina. Jadi, gambar A bisa berubah menjadi gambar di B lingkungannya. Jadi, tergantung bagaimana cara kita menjaganya. Nah, sekarang kalian Bapak minta membaca teks non-fiksi yang ada di buku tentang siklus air tanah. Nah, kemudian setelah membaca, nanti Bapak minta kalian menuliskan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada bacaan dalam teks tersebut dalam bentuk diagram alir. Tinggi, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, tadi kan kalian sudah membaca teks tentang siklus air tanah. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa saja sih jenis-jenis alir yang kalian ketahui? Saya, Pak. Ya, Mawadah. Jenis-jenis air itu yang saya ketahui ada air sungai, ada air laut, sama air sumur, Pak. Iya, betul sekali jawabannya, Mawadah. Air
jenis-jenis air sumber tadi kan ada air sumur, ada air sungai, kemudian ada air laut. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya lagi, air apa yang kalian gunakan sehari-hari untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci? Pak. Ya, Maria. Di rumah itu saya menggunakan air sumur, Pak, untuk mandi, untuk mencuci, untuk memasak, Pak. Iya, jawabannya yang bagus sekali. Jadi, air sumur itu termasuk jenis air tanah. Nah, sekarang kita hari ini akan mempelajari tentang air tanah melalui kegiatan percobaan yang akan kita lakukan. Pertama-tama, persiapkan alat dan bahannya. Di sini alat yang pertamanya ada air, bahannya. Kemudian yang kedua ada batu bata. Yang ketiga ada bongkahan batu. Kemudian ada loyang, besa atau baskom kecil, ember kecil. Nah, jadi yang pertama di sini kalian letakkan di loyang yang pertama batu bata. Nah, jadi batu bata yang pertama kalian letakkan di loyang yang pertama. Kemudian di loyang yang kedua kalian letakkan bongkahan batu. Nah, setelah itu nanti kalian tuangkan air. Nah, jadi air tuangkan ke dalam loyang ini setinggi 5 cm. Nah, setelah itu diamkan selama kurang lebih 1 jam. Kemudian kalian amati apakah tinggi air pada setiap loyang ada yang berubah. Nah, jadi setelah ini kalian praktekkan. Nah, sekarang kalian boleh mencobanya. Sekarang. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, nah. Oke, Pak. Sekarang kalian kan sudah mempraktekannya. Di sini Bapak ingin bertanya, apa hasil pengamatan kalian? Apakah nih ada perbedaan antara kedua loyang yang berisi dua benda yang berbeda? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada perbedaan, Nah. Pak. Coba sih Pak jelaskan apa yang terjadi air yang loyang yang berisi batu bata. Jadi loyang yang berisi batu bata ini, Pak, tadi awalnya penuh. Tapi setelah 1 jam, airnya berkurang, Pak. Jadi sedikit. Nah, iya betul sekali Sipa jawabannya. Kata Sipa itu tadi waktu dituangkan air, awal mulanya kan tidak ada perubahan. Nah, setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam, ternyata airnya berkurang. Kemudian, Aji, bagaimana nih loyang yang satunya yang berisi bongkahan batu-batu? Jadi, Pak, setelah didiamkan selama 1 jam, tinggi air yang ada pada loyang berisi batu itu tingginya tetap, Pak, airnya tidak berkurang. Nah, betul sekali jawabannya Aji. Nah, jadi kata Aji di loyang yang kedua dia mengamati airnya tetap tidak berkurang. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang air tanah dan air permukaan. Jadi air tanah itu ialah air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Sedangkan air permukaan itu ialah air yang ada di permukaan tanah dan tidak terserap ke dalam tanah. Nah, jadi dari percobaan tadi, loyang manakah nih yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan mana loyang yang menunjukkan air permukaan dari percobaan yang kalian lakukan tadi? Ya, saya bisa, Pak. Ada yang
Ya, Jahratul. Saya Pak. Jadi wadah yang ada batu batanya tadi menunjukkan air tanah. Soalnya batu bata itu kan terbuat dari tanah liat, jadi bisa menyerap air. Sedangkan untuk wadah yang ada bongkahan batunya itu menunjukkan air permukaan karena batu tadi tidak bisa menyerap air, Pak. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Jahratul. Nah, jadi kesimpulannya kan loyang yang berisi batu bata itu ketika dituangkan air itu airnya akan menyerap karena kan batu bata itu terbuat dari tanah liat. Sedangkan loyang yang kedua itu berisi bongkahan batu, artinya kan batu itu tidak dapat menyerap air, jadi airnya itu tidak berkurang, tetap. Nah, jadi kesimpulannya itu, jadi kan misalkan contohnya kalau air tanah itu misalkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa misalkan contohnya air sumur. Nah, itu kan air sumur itu airnya kan bisa meresap ke dalam tanah. Sedangkan kalau contoh air permukaan itu misalnya kan air sungai. Nah, kalau air sungai itu kan ya batu-batu tidak dapat menyerap air tersebut. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Apabila ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group, melalui voice note. Jadi, Bapak cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.